Pernah kepikiran nggak? Setiap tanaman yang kita lihat di luar sana itu setiap hari lagi ngelakuin sesuatu yang kayaknya mustahil banget. Mereka itu nyedot air puluhan meter ke udara, ngelawan gravitasi, tanpa punya otot atau pompa satupun. Gimana sih caranya? Yuk, kita bongkar bareng-bareng misteri rekayasa alam yang keren ini. Jadi pertanyaannya simple, tapi jawabannya luar biasa. Gimana caranya pohon raksasa, bayangin aja pohon redwood yang super tinggi itu bisa minum? Lupakan otot, lupakan mesin. Ini murni teka-teki rekayasa alam, dan jawabannya bakal ngubah cara kita mandang dunia tumbuhan selamanya. Percaya nggak? Semua itu berawal dari sini, dari sebutir benih. Di dalam benih sekecil ini, udah ada cetak biru buat mesin hidrolik paling canggih di alam. Mesin inilah yang bakal nguatin pertumbuhan setiap daun, batang, dan bunga. Perjalanan air ini pada dasarnya adalah kisah hidup dari tanaman itu sendiri. Oke, kita mulai petualangannya ya. Perjalanan air ini mulainya bukan dari atas, tapi dari dunia yang nggak kelihatan, di bawah tanah. Sebelum air bisa mulai mendaki, dia harus lewatin gerbang pertamanya, akar. Disinilah tanaman secara aktif ngundang air dan nutrisi buat masuk. Proses pertama namanya difusi. Biar gampang, bayangin deh kita netesin sirup ke segelas air. Sirupnya kan nyebar sendiri dari yang pekat ke yang encer kan? Nah, mineral di tanah juga gitu. Dia otomatis pindah dari tanah yang konsentrasinya tinggi ke dalam akar, yang konsentrasinya rendah. Ini cara tanaman dapat vitaminnya tanpa perlu usaha. Nah, abis mineral-mineral tadi masuk ke akar, bagian dalam akar jadi lebih pekat atau asin dibanding tanah di sekitarnya. Disinilah keajaiban osmosis terjadi. Alam tuh nggak suka ada yang nggak seimbang kayak gini. Jadi air dari tanah langsung berbondong-bondong masuk ke akar buat nyeimbangin konsentrasinya. Inilah mesin utama yang nyedot air masuk ke tanaman. Terakhir, ada yang namanya imbibisi. Anggap aja dinding-dinding sel akar itu kayak spons kering. Mereka tuh secara fisik ngerap air di sekitarnya, terus jadi bengkak. Ini semacam tarikan bonus yang bantu seluruh proses penyerapan. Jadi ingat ya, trio kekuatan ini. Difusi yang narik mineral, osmosis yang nyedot airnya, dan imbibisi yang bantu-bantu. Ketiganya kerja bareng buat masukin kargo berharga ini, air sama nutrisi, ke dalam akar. Oke, kargo udah di dalam, sekarang saatnya berangkat naik. Oke, airnya udah masuk nih. Terus gimana? Nah, disinilah sistem perpipaan internal tanaman berperan. Namanya xilem. Tapi jangan bayangin pipa biasa ya. Anggap aja ini jutaan sedotan super tipis yang nyambung dari akar sampai ke pucuk daun paling atas. Ngebentuk jalan tol vertikal buat air. Awalnya nih, air itu lewat jalan tikus dulu. Pelan-pelan dari sel ke sel buat nyampe ke tengah akar. Nah, begitu sampai di pusat, dia langsung masuk ke jalan tol, yaitu si xilem. Di sini perjalanannya ngebut, langsung tancap gas ke atas. Emang sih, ada dua kekuatan kecil yang ngasih dorongan awal dari bawah. Pertama, tekanan akar. Ini kayak ada sedikit dorongan gitu, karena air numpuk di akar. Kedua, aksi kapilaritas. Ini kayak air yang ngerembes naik di tisu. Keduanya emang ngebantu, tapi ini dia masalahnya. Dorongan dari bawah itu lemah banget. Mungkin cuma cukup buat naikin air beberapa senti. Buat pohon yang tingginya kayak gedung, wah, nggak mungkin. Jadi, kalau kekuatannya bukan dari dorongan, berarti dari mana dong? Jawabannya ternyata sama sekali bukan dari bawah tanah. Mesin utamanya itu ada di puncak tertinggi, di daun. Jadi kekuatan utamanya itu bukan dorongan, tapi tarikan yang super kuat dari atas. Tarikan ini diciptakan oleh proses yang bisa kita sebut keringatnya tanaman. Gini cara kerjanya, molekul air itu kan suka nempel satu sama lain ya, namanya sifat kohesif. Jadi bayangin aja, semua air di dalam tanaman itu kayak satu rantai panjang yang nggak putus-putus, dari akar sampai daun. Nah, kalau kita tarik satu molekul di paling atas, otomatis seluruh rantai bakal ikut ketarik ke atas juga. Proses narik-menarik inilah yang kita sebut transpirasi. Gampangnya, ini tuh penguapan air dari permukaan daun. Setiap satu molekul air yang menguap dari daun, itu ibarat satu tangan kecil yang narik rantai air dari bawah. Simpel kan? Penguapan doang, tapi inilah mesin yang ngegerakin semuanya. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Permukaan setiap daun itu penuh sama jutaan pori-pori super kecil yang namanya stomata. Anggap aja ini jutaan jendela mini. Pas jendelanya kebuka, uap air keluar dan shus, tarikan pun terjadi. Setiap stomata ini adalah mesin mikro yang kalau digabungin jadi kekuatan hidrolik raksasa. Jadi alurnya gini.
Air yang cair di dalam daun berubah jadi uap. Uap ini ngumpul di kantong-kantong udara kecil di dalam daun. Terus stomatanya kebuka dan uap airnya keluar deh. Nah, kekosongan yang ditinggalin sama uap air inilah yang bikin tegangan atau tarikan super kuat yang efeknya berasa sampai ke akar. Sepenting apa sih stomata ini? Coba lihat deh. Sekitar 90% dari semua air yang hilang dari tanaman itu lewatnya dari pori-pori super kecil ini. Bandingin aja sama bagian lain kayak permukaan daun atau batang, kecil banget kontribusinya. Jadi jelas ya, stomata ini pemeran utamanya. Oke, kita udah tahu gimana air bisa naik. Tapi ada pertanyaan yang lebih gede lagi. Kenapa tanaman ngelakuin proses yang boros banget ini? Jawabannya ada di sebuah pertaruhan biologis, sebuah aksi penyeimbangan antara untung dan rugi yang risikonya tinggi banget. Siap-siap kaget sama angka ini ya. Sebanyak 99% dari semua air yang udah susah payah diserap sama akar, itu langsung dibuang gitu aja ke udara lewat transpirasi. Cuma 1% sisanya yang dipakai buat hidup dan tumbuh. Kedengerannya kayak desain yang gagal banget kan? Terus ngapain dilakuin? Jawabannya adalah ini sebuah pertukaran. Tanaman itu wajib buka stomatanya buat ngambil karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis, ya kan? Nah, kehilangan air atau transpirasi itu harga yang harus dibayar. Tapi, proses boros ini juga ada untungnya. Dia ikut narik nutrisi dari tanah dan bahkan jadi semacam AC alami buat ngedinginin tahun. Tapi risikonya juga gede. Kalau tanaman kehilangan air lebih cepat daripada kemampuannya nyerap dari tanah, misalnya pas hari lagi panas-panasnya, tekanan di dalamnya bakal drop dan dia bakal layu. Ini tuh pertaruhan yang terjadi terus-menerus antara makan, dapetin CO2, dan dehidrasi. Dilema yang dihadapi setiap tanaman setiap hari. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Transpirasi yang ngebuang 99% air itu sebuah kecacatan desain atau justru sebuah kejeniusan? Apakah ini cuma pemborosan yang nggak bisa dihindari atau malah solusi paling elegan buat ngelawan gravitasi? Mungkin jawabannya dua-duanya. Sebuah kompromi jenius yang bikin kehidupan hijau bisa subur di planet kita.